penambangan. Jadi ada heavy equipment HD ya, heavy dump truck, terus ada big excavator ya kan, terus ada wheel loader, ini proses blasting, terus ada drilling ya kan, ini untuk membuat lubang hole ya kan, terus ini ada dozer, ada motor grader ya kan, ini semuanya termasuk alat-alat berat. Oke, sekarang kita mengkerucut pada bagaimana melakukan maintenance management. Jadi secara umum, secara general bahwa di proses penambangan juga ada bagian yang terkait dengan proses perawatan. Tapi proses perawatan ini memang tidak berdiri sendiri, tapi perawatan alat ini berkaitan erat ya kan dengan departemen lain yang ada di proses penambangan itu sendiri. Secara spesifik memang yang bertugas untuk melakukan perawatan dan perbaikan alat berat itu adalah biasanya disebut dengan plan departemen atau bagian maintenance. Jadi ini plan departemen ini bertugas untuk bagaimana melakukan rutin maintenance, terus melakukan predictive maintenance, ya kan? Nantinya juga mengikuti problem-problem yang ada di unit, terus melakukan improvement agar tidak terjadi repetitive problem atau problem yang berulang, terus memberikan rekomendasi operasional. Kadang-kadang memang ada kerusakan-kerusakan yang di-trigger karena salah pengoperasian, atau bisa juga karena alat yang dipakai itu mempunyai kemampuan yang terbatas sebagaimana yang dikeluarkan oleh pembuat alat. Jadi artinya misalkan seperti eksavator ya kan, kalau didesain bahwa kemampuannya itu sekitar 100 ton, ya jangan sampai kita sebagai pengguna alat itu memberikan beban di atas 100 ton. Tentunya nanti pasti akan berpengaruh kepada tingkat kerusakan ya kan. Terus berikutnya selain departemen plan atau departemen operation, ini juga sebagai pengguna alat, tapi dalam proses maintenance ada kontribusi yang harus diperhatikan. Yang pertama, karena sebagai pemakai alat ini harus paham bagaimana cara pengoperasian alat dengan benar. Artinya jangan sampai terjadi kerusakan karena masalah pengoperasian. Sebagaimana halnya kalau kita ini punya sepeda motor, ya gunakanlah sepeda motor ini sebagaimana peruntukannya dan cara pengoperasiannya. Artinya kalau kita punya Honda Matic ya kan, sepeda motor Matic, ya jangan dipakai untuk off-road. Pastinya nanti kalau dipakai pasti akan rusak ya. Seperti itu sebagaimana halnya di alat berat juga sama, mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan capability yang itu harus benar-benar diperhatikan untuk pengguna alat. Dari departemen operation atau pengguna alat atau operator, ya kan sebagai drivernya ini harus paham mengenai pengoperasian secara terus peduli terhadap alat. Kepedulian ini artinya saat mengoperasikan alat jangan sampai terjadi insiden, ya kan? Artinya pada menabrak tebing atau tenggelam atau terbalik dan sebagainya, ini juga harus diperhatikan karena salah pengoperasian itu juga berakibat pada kerusakan yang tidak diinginkan atau unscheduled breakdown. Terus berikutnya mengikuti tren problem alat. Nah, ini biasanya juga kita harapkan karena memang voice pertama adanya gejala abnormality alat itu sebenarnya yang paling lebih tahu pertama kali memang dari operator. Makanya ini kita proaktifkan operator ya kan, itu untuk melakukan informasi mengenai trend problem. Ini juga menjadi satu data input yang nantinya bisa masuk dalam program backlog ya. Nanti apa program backlog nanti kita akan kupas di belakang. Terus bisa melakukan daily maintenance ini atau P2H ya istilahnya, program periodik harian yang bisa dilakukan oleh operator sebelum di awal shift itu unit itu dioperasikan. Biasanya dalam bentuk checklist, pengecekan basic-basic yang kritikal mengenai dari oil level, mengenai dari fungsi brake, fungsi steering, ya kan? Ini menjadi hal penting saat nanti operator mulai mengoperasikan. Dan tentunya ini kalau terjadi kerusakan artinya bisa menjadi satu macam data inspeksi yang nantinya oleh plan itu dipergunakan untuk mentabulasi, ya kan, atau melakukan program backlog. Ya, terus dari segi logistik ini juga ada kontribusi di dunia maintenance karena biasanya proses repair, perbaikan dan maintenance atau perawatan itu memang perlu yang namanya spare part atau resources. Jadi kawan-kawan logistik ini harus paham ya kan, bisa mensupport kegiatan operasional plan itu mengenai stock and supply management. Terus melakukan optimum support
mengenai lead time, artinya permintaan barang atau permintaan spare part, ya kan, atau permintaan jasa yang di-request oleh plant ini harus bisa disediakan oleh kawan-kawan logistik sesuai dengan planning dari kawan-kawan plant. Terus melakukan komunikasi intens untuk mengenai spare part dengan tim eksternal, ya, bisa dealer, bisa vendor atau rekanan yang menjadi sumber penyediaan spare part. Terus berikutnya juga ada departemen engineering yang terkait dengan proses maintenance. Apa kontribusinya yang kita harapkan dari kawan-kawan engineering? Tentunya satu, bagaimana mereka tim engineering mendesain tambang ini sesuai dengan standar. Artinya bisa jadi misalkan tingkat kemiringan tambang, ondulasi tambang itu juga akan menjadi salah satu parameter. Artinya jangan sampai grade jalan itu lebih dari 6%. Artinya sehingga cenderung tidak memberikan beban berlebih pada alat, ya kan, sehingga pengoperasian alat itu bisa lebih optimum, tentunya juga productivity pasti juga akan lebih dapat. Terus berikutnya membuat map penempatan alat sesuai dengan spek, terus melakukan analisis performance